warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toti Asmara dengan NIM B1 B1230053. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS yang diberikan kemarin. Baik, di sini saya mengambil judul tentang wajah korupsi di pemerintahan daerah, pola, contoh kasus, dan strategi penanggulangannya. Baik, di sini kita akan memasuki pada latar belakang yang dimana korupsi telah menjadi permasalahan yang global yang mengakar di berbagai termasuk di Indonesia pada saat sekarang ini. Yang dimana sebagai praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk sebuah kepentingan pribadi atau korupsi ini tidak hanya merugikan sebuah negara saja secara finansial, tetapi juga merusak fundamental demokrasi di Indonesia pada saat sekarang ini dengan menghambat pembangunan berkelanjutan dan juga mendorong sebuah kepercayaan masyarakat yang terhadap institusi pemerintahan kepada masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Namun, ada berbagai sebuah tantangan yang masih dihadapi, termasuk resistensi dari elit politik dan kemampuan adaptasi pada pelaku. Tujuan masalah dari korupsi ini adalah saya mengambil yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pola-pola korupsi yang ada di Indonesia pada saat sekarang ini, dan untuk mengetahui juga bagaimana memahami pola korupsi bisnis orang dalam pada Indonesia pada saat sekarang ini, dan juga untuk mengetahui dan memahami apa pola korupsi pada money politik, dan juga untuk mengetahui dan memahami strategi apa saja dalam mengatasi korupsi bisnis orang dalam tersebut, dan juga untuk mengetahui bagaimana memahami sebuah strategi dalam mengatasi korupsi money politik tersebut. Jelas korupsi tidak asing dalam masyarakat karena pada saat sekarang ini korupsi sering terjadi pada negara Indonesia, dan korupsi itu ada sebuah pola dalam korupsi. Yang pertama ada kolusi, yang dimana kolusi itu adalah bentuk korupsi yang terjadi melalui kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih, biasanya antara pejabat publik dan pihak swasta, yang dimana kolusi ini membuat kerjasama dengan dua pihak, dengan swasta dan pemerintah. Kolusi ini juga terdapat sebuah kasus yang dimana pemerintah daerah membuka tender proyek pembangunan jalan desa senilai 10 miliar. Seorang kontraktor yang sebelumnya telah menjalin hubungan dengan kepala dinas PU sudah diberi bocoran. Yang dimana kita lihat dari kasus contoh ini bahwa mereka telah diberi bocoran uang senilai 10 miliar tersebut. Seorang kontraktor yang sebelumnya yang telah menjalin hubungan dengan kepala dinas PU tersebut. Pola korupsi di Indonesia juga ada yang namanya manipulasi pajak dan laporan keuangan, yang dimana manipulasi pajak dan laporan keuangan ini terjadi saat sebuah individu atau perusahaan dengan sengaja memalsukan data keuangan untuk mendapatkan pajak tersebut. Contoh kasusnya ada di sebuah perusahaan besar yang melaporkan hanya 10 miliar pendapatan per tahun, padahal kenyataannya mencapai 50 miliar. Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana tindak korupsi yang terjadi pada kasus ini, yang dimana melaporkan seharusnya capaiannya itu mencapai 50 miliar. Namun hal tersebut hanya bisa dihasilkan senilai 10 miliar saja. Pola korupsi juga ada yang namanya sebuah nepotisme dan
favoritisme, yang dimana nepotisme dan favoritisme ini adalah sebuah tindakan yang memprioritaskan atau memberikan keistimewaan kepada keluarga, yang dimana contoh kasusnya ada seorang kepala dinas yang melantik keponakannya sendiri menjadi kepala subbagian pengadaan, yang padahal keponakannya ini belum cukup pengalaman dan tidak melalui seleksi tersebut. Dari contoh kasus ini, kita bisa lihat bagaimana tindakan kepala dinas melantik keponakannya sendiri tersebut. Hal ini sungguh tidak ada dalam sebuah capaian pada tindak seleksi tersebut, karena bagi masyarakat kepala dinas ini melakukan tindakan yang tidak cukup pengalamannya, karena bagi masyarakat keponakannya ini tidak cukup pengalamannya. Mereka hanya memanfaatkan jabatannya untuk membuat keponakannya menjadi sebuah bagian dari pengadaan tersebut. Dan juga ada yang namanya proyek fiktif, yang dimana proyek fiktif ini adalah sebuah kegiatan atau pengadaan yang dilaporkan secara administratif seolah-olah telah dilaksanakan, padahal tidak pernah ada dalam sebuah kenyataan tersebut. Ada juga terdapat contoh kasusnya, yaitu di mana Dinas Sosial melaporkan telah melakukan pelatihan keterampilan menjahit bagi 100 wanita prasejahtera di 3 kecamatan tersebut. Dari kasus contoh ini kita bisa lihat Dinas Sosial itu melaporkan telah melakukan pelatihan, namun hal itu tidak terjadi sama sekali atau tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini justru yaitu administratifnya seolah-olah dilaksanakan, padahal kenyataannya tidak sama sekali dilaksanakan hal tersebut. Ada juga yang namanya markup anggaran, yang dimana markup anggaran ini adalah tindakan yang menggelembungkan nilai anggaran dalam laporan keuangan atau perencanaan proyek. Yang ada juga yang namanya bisnis orang dalam, yang dimana bisnis orang dalam ini adalah sebuah praktik di mana seseorang yang memanfaatkan hubungan pribadi, kekeluargaan, atau kedekatan politik dengan pihak berkuasa. Biasanya para pejabat atau pemerintah atau otoritas dalam sebuah lembaga untuk mendapatkan sebuah keuntungan tertentu seperti proyek, tender, izin usaha, atau jabatan strategis. Yang dimana maksud dari bisnis orang dalam ini adalah dimana seorang pejabat yang memikirkan dia itu punya hak untuk memanfaatkan jabatannya dengan hubungan kekeluargaan, yang dimana jabatannya ini dimanfaatkan untuk menambahkan bagian dari keluarganya dalam sebuah proyek, misalnya dalam sebuah jabatan yang strategis atau yang lainnya. Hal ini adalah merusak citra jabatan sebuah pejabat tersebut. Dan juga bisnis orang dalam, proses terjadinya bisnis orang dalam ini biasanya praktik bisnis orang dalam seperti kepala desa itu tidak asing lagi bagi kita, karena rata-rata kepala desa itu semua mengangkat keponakannya atau keluarganya menjadi sebuah staf desa. Bisa terjadi karena kombinasi dari kekuasaan yang tidak diawasi dengan ketat tersebut.
Pengangkatan perangkat desa dari keluarga sendiri. Di desa muncul sorotan warga setelah kepala desa mengangkat keponakannya sendiri sebagai perangkat desa tersebut. Hal ini tidak asinglah bagi kita, karena rata-rata di desa yang ada di Indonesia, rata-rata staf desanya adalah keponakannya sendiri atau ada kaitan kekeluargaan tersebut. Hal ini tidak asing bagi kita. Hal ini muncul di Indonesia pada tingkat desa. Tingkat desa, rata-rata semua staf desanya itu adalah sebuah kekeluargaan dan juga keponakannya sendiri. Praktik bisnis orang dalam ini, proses pemilihannya seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti sebuah visi, sebuah misi, dan juga integritas calon, bukan karena imbalan materi sesaat. Ketika suara rakyat dibeli, maka hasil pemilu bukan lagi cerminan kehendak rakyat, melainkan hasil dari kekuatan uang. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukanlah yang terbaik, tetapi yang paling mampu membayar. Dari hal ini kita bisa lihat rata-rata semua pemilihan, baik pemilihan kepala desa, baik pemilihan bupati, baik pemilihan gubernur, rata-rata semua bukan karena dari hasil kekuatan pemimpinnya yang terbaik, tapi juga kemampuan untuk yang mampu membayar suara rakyat yang paling banyak. Hal ini tidaklah asing bagi telinga kita. Dan juga pola korupsi money politik. Politik uang atau money politik adalah sebuah praktik pemberian uang di mana barang atau bentuk keuntungan lainnya kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik, khususnya dalam proses pemilihan umum. Praktik-praktik korupsi seperti markup anggaran, jual beli jabatan, atau proyek PIS mengganti uang yang sudah dikeluarkan saat kampanye, akhirnya rakyatlah yang dirugikan karena anggaran publik tidak digunakan secara adil dan merata. Hal ini kita bisa lihat yang dimana jual beli jabatan pada saat sekarang ini tidaklah asing bagi kita, karena jual beli jabatan itu sudah sering dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, atau biasanya orang yang mempunyai uang bisa beli jabatan. Ini tidaklah asing bagi kita pada negara Indonesia pada saat ini, itu sangat sering terjadi. Hal ini bisa membuat sebuah rakyat dirugikan karena rakyat hanya melihat pada awalnya saja, yaitu tentang sebuah uang yang diberikan kepada rakyat untuk sebuah kampanye. Akhirnya rakyatlah yang dirugikan. Karena apa? Karena anggaran tersebut tidak digunakan secara adil atau tidak merata. Money politik atau politik uang ini termasuk ke dalam jenis korupsi suap. Dalam ranah politik, praktek ini dilakukan dengan memberikan imbalan materi seperti uang atau barang kepada pemilih atau penyelenggara pemilu dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka dalam pemilihan umum tersebut. Hal ini bukan sering lagi, rata-rata terjadi karena pada pemilu di Indonesia pada saat sekarang ini rata-rata semuanya menggunakan politik uang. Karena dengan mereka suap menyuap, mereka bisa membeli jabatan mereka. Dengan rakyat mudah percaya kepada pejabat, dengan pada saat pemilu mereka memberikan uang dan akhirnya mereka juga yang dirugikan. Hal ini tidak mencerminkan, karena hal ini adalah merugikan negara
atau citra negara menjadi buruk dengan hal ini. Ada contoh kasus money politik yang dimana yaitu ada modus, ada calon legislatif atau tim sukses yang memberikan uang tunai atau barang seperti sembako kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara. Bantuan seringkali disamarkan sebagai sebuah kegiatan sosial. Contoh ini juga sering terjadi karena mereka tidak hanya memberikan uang saja, tetapi mereka juga memberikan barang seperti sembako kepada masyarakat agar masyarakat ini memilih mereka. Hal ini membuat pemungutan suara mereka bisa dikatakan dengan pemungutan suara secara bantuan, seringkali disamarkan sebagai kegiatan sosial tersebut. Strategi dalam mengatasi money politik tersebut adalah dengan yang pertama, kita harus meningkatkan bagaimana jumlah dan kualitas pengawas pemilu berbasis komunitas dengan membangun tim relawan lokal yang berasal dari desa atau kelurahan dan menjalin kerjasama dengan tokoh agama dan adat sebagai agen moral yang disegani. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dalam pemilihan umum tersebut, kita perlu memperbanyak pengawas pemilu dan juga perlu membangun tim relawan yang lokal. Biasanya diambil dari desa atau kelurahan dan juga bekerja sama dengan tokoh adat di desa tersebut dan juga atau tokoh agama. Yang kedua, strategi hukum dan penindakan efektif tujuan. Hal ini dapat memberikan efek jera dan meningkatkan sebuah kepercayaan terhadap hukum. Langkah-langkah tersebut yaitu proses hukum cepat dan terbuka bagi pelaku politik uang tersebut. Tadi saya sudah jelaskan terkait korupsi yang ada di jenis-jenis korupsi yang ada di Indonesia. Sekarang saya akan menyimpulkan yang dimana jenis-jenis korupsi meliputi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, ada juga benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ada juga gratifikasi. Ada juga dampak korupsi yang sangat merugikan. Secara ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan dan menciptakan ketidaksetaraan. Secara sosial, korupsi menciptakan kondisi ekonomi biaya tinggi dan merusak kepercayaan publik. Dari hal ini, mari kita sama-sama membangun sebuah negara Indonesia yang adil dan makmur dengan tidak membuat sebuah kerugian keuangan negara dan juga tidak membuat keuntungan dalam jabatan, membuat keuntungan pribadi, yaitu dengan melakukan korupsi dan merugikan sebuah negara. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.